Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kerja. Dalam materi ini akan dijelaskan mengenai hubungan kerja itu sendiri, termasuk unsur-unsur dalam hubungan kerja, kemudian pengertian hubungan kerja yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian hak dan kewajiban yang ada di dalam hubungan kerja, kemudian peraturan perusahaan atau PP, dan yang terakhir akan dibahas pula mengenai perjanjian kerjasama atau PKB. Yang pertama yaitu hubungan kerja. Apa sih hubungan kerja itu? Hubungan kerja ini sebenarnya sama dengan perikatan dalam KUH Perdata. Jadi timbulnya perikatan itu karena dua hal ya, adanya perjanjian dan adanya perundang-undangan. Demikian pula dalam hubungan kerja. Hubungan kerja juga bisa timbul karena adanya perjanjian. Hubungan kerja itu timbul karena adanya perjanjian kerja. Ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UUK yang mengandung unsur-unsur ini adanya pekerjaan, kemudian adanya upah, yang ketiga adalah adanya perintah. Ada pula yang menambahkan waktu dalam hubungan kerja. Kita jelaskan unsur-unsur hubungan kerja. Yang pertama adalah adanya pekerjaan. Nah, pekerjaan ini wajib ditulis ya. Jadi untuk mewujudkan kepastian pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh tenaga kerja tersebut. Jadi harus jelas. Misalkan seperti ini ada terapis sebuah klinik kecantikan misalkan. Nah, ini tidak bisa pekerjaannya kemudian tidak jelas mulai dari satpam, cleaning service kemudian menjadi terapis. Jadi di situ harus jelas pekerjaannya adalah terapis sebuah klinik kesehatan atau kecantikan. Kemudian ini juga begitu, surveyor kapal ini juga begitu. Jadi dia tugasnya adalah misalkan dia di atas kapal atau dia tugasnya ada di mesin yang di bawah, jadi dia teknisi sekaligus menyelam ya. Jadi untuk memeriksa bawah kapal itu dia juga harus menyelam. Kemudian ini ada pilot. Nah, tidak bisa pilot kemudian merangkap menjadi pramugara begitu ya. Nah, yang terakhir adalah chef di sebuah food industry, ini juga harus jelas pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah upah. Nah, upah juga diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk uang. Tetapi bisa juga diberikan dalam bentuk yang lain atau uang ditambah dengan yang lain. Itu juga bisa. Kemudian sesuai perjanjian. Misalkan upah itu diperjanjikan karena ada kompetensi tertentu maka dia di atas UMR. Misalkan digaji 5 juta maka pengusaha harus membayarkan upah itu 5 juta sesuai perjanjian. Misalkan 6 juta juga harus 6 juta sesuai dengan perjanjian. Tetapi upah ini tidak boleh di bawah UMR atau upah minimum. Kemudian termasuk pula di dalam upah itu adalah tunjangan. Salah satu tunjangan itu adalah tunjangan kesehatan. Kemudian tunjangan yang lain itu ada tunjangan hari tua, kemudian tunjangan hari raya misalkan. Nah, itu ya, itu bisa dimasukkan juga ke dalam upah. Nah, upah harus sesuai dengan kesepakatan seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila kesepakatannya 5 juta per bulan, maka pengusaha harus memberikan upah sebesar itu. Dan perundang-undangan. Nah, bisa jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu memberikan upah yang berbeda. Jadi tergantung dari kondisi perusahaan. Tetapi agar supaya perusahaan itu tidak memberikan upah yang tidak layak kepada
pekerja, maka harus ada upah minimum. Nah, upah minimum ini diatur berdasarkan peraturan atau berdasarkan SK gubernur. Itu yang kita namakan UMR atau UMK. Ini kebijakan upah, itu tadi yang saya jelaskan, ada upah minimum, ada upah minimum kabupaten atau kota, kemudian ada upah minimum regional. Nah, untuk menentukan upah ini berdasarkan rapat ya, ada penentuan namanya koefisien hidup layak. Nah, koefisien hidup layak ini diambil dari seberapa besar kebutuhan minimum dalam 1 bulan. Begitu. Kemudian upah lembur. Nah, upah lembur ini diberikan apabila pekerja diberikan jam lembur. Apabila ada jam lembur, ini juga harus diberikan perintah, surat perintah atau keterangan bahwa dia telah bekerja lembur. Lembur ini maksimal, kalau jam kerja itu 8 jam atau 7 jam ya. Untuk yang 8 jam itu adalah 5 hari kerja, kemudian untuk 7 jam itu 6 hari kerja. 5 hari kerja, maaf. Kemudian lemburnya itu 1 hari itu maksimal 3 jam. Walaupun toh ini banyak yang tidak sesuai dengan aturan ya. Banyak yang ambil 2 shift begitu. Jadi 7 jam dikali 2 itu. Nah, itu dikhawatirkan akan membahayakan juga si pekerja karena terlalu lelah atau letih. Jadi yang diizinkan sebenarnya di dalam undang-undang itu adalah maksimal 3 jam. Nah, ini harus diberikan upah tambahan yang dihitung per jam. Kemudian upah tidak masuk kerja karena halangan. Nah, upah tetap diberikan atau gaji itu tetap diberikan meskipun tenaga kerja tersebut halangan, misalkan sakit ya. Asalkan halangannya itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Misalkan sakit. Nah, misalkan sakit tidak masuk 1 bulan karena sakit, itu masih diberikan upah yang penuh gitu. Atau melakukan kegiatan di luar pekerjaannya. Nah, ini misalkan dia mengikuti pelatihan. Dia mengikuti pelatihan di luar pekerjaannya atas seizin perusahaan, maka dia tetap diberikan upah penuh. Bentuk dan cara pembayaran upah. Nah, ini yang saya bilang bentuk ini bisa berupa uang atau bentuk yang lain, ataukah berupa uang kemudian ditambah dengan yang lain, misalkan hasil produksi dari perusahaan tersebut. Kemudian cara pembayaran upah ini bisa dibayarkan misalkan setiap minggu, kemudian atau setiap bulan. Struktur dan skala pembayaran upah ini juga dibuat dan ini juga ada aturannya. Struktur ini dibuat apabila antara satu pekerja dengan pekerja lain itu tidak sama. Ada pekerja yang dia mempunyai kompetensi tertentu. Nah, otomatis ini sebenarnya dia mempunyai upah yang lebih tinggi daripada yang lain yang tidak mempunyai kompetensi. Nah, ini diatur di sini struktur dan skala pembayaran upah. Ini akan kita bicarakan di kesempatan yang lain. Kemudian ada denda dan potongan upah. Yang ketiga adalah perintah. Nah, pada dasarnya hubungan antara pekerja dan pengusaha itu adalah hubungan yang subordinatif. Jadi pengusaha adalah sebagai pemberi perintah kerja dan kemudian tenaga kerja atau pekerja itu yang menjalankan perintah tersebut. Nah, perintah kerja ini tidak boleh di luar pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Berakhirnya hubungan kerja. Karena dasar hubungan kerja itu adalah perjanjian kerja, maka berakhirnya hubungan kerja itu apabila perjanjian berakhir. Kapan sih perjanjian itu berakhir? Pertama, karena pekerja meninggal dunia. Kalau pengusaha yang meninggal dunia, ini kan struktur organisasinya masih tetap jalan ya, jadi tidak begitu signifikan. Jadi pekerja itu masih bisa bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian waktu perjanjian berakhir. Nah, ini khusus untuk PKWT, waktu tertentu. Kalau PKWT itu waktunya habis, maka perjanjian otomatis berakhir. PKWT 2 tahun ya, kemudian bisa diperpanjang 1 tahun. Nah, itu
Kalau misalkan sudah perpanjangannya 1 tahun selesai, maka otomatis perjanjian selesai. Adanya putusan pengadilan. Nah, ini biasanya ada sengketa, kemudian kasusnya masuk ke pengadilan. Nah, itu menunggu putusan pengadilan. Kemudian perjanjian kerja bisa berakhir atau hubungan kerja bisa berakhir. Adanya keadaan atau keadaan tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian. Misalkan pekerja tidak masuk selama, tidak masuk tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut, dan itu diperjanjikan di dalam perjanjian. Dikatakan bahwa apabila pekerja tidak masuk selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan, maka perjanjian kerja akan berakhir otomatis. Nah, itu bisa. Ya, itu bisa mengakhiri hubungan kerja. Kemudian peraturan perusahaan. Ini pasal 1 angka 20 pasal 1 angka 20 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis. Jadi ini yang saya kasih merah ini, warna merah, berarti dia harus tertulis. Jadi peraturan perusahaan itu wajib tertulis. Karena apa? Untuk menghindari aturan yang berubah-ubah, ya, menghindari aturan yang berubah-ubah sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan dari perusahaan. Jadi harus tertulis. Nah, peraturan perusahaan ini dibuat oleh pengusaha atau perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan memuat hak dan kewajiban perusahaan, kemudian hak dan kewajiban karyawan, kemudian syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan ini adalah selama 2 tahun. Jadi peraturan perusahaan ini harus didaftarkan. Perusahaan wajib membuat peraturan perusahaan ini apabila setidaknya mempunyai 10 orang pekerja, dan peraturan perusahaan ini harus dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan. Dan ini jangka waktunya adalah 2 tahun. Ini adalah contoh dari peraturan perusahaan. Ini contoh ya, peraturan perusahaan PT Astra Honda Motor. Nah, ini contohnya. Kemudian ada lagi PNM, PT Permodalan Nasional Madani atau Persero. Nah, ini BUMN ya. Kalau ini swasta. Nah, ini contoh. Kemudian perjanjian kerja bersama atau PKB. Apa sih perjanjian kerja bersama itu? Perjanjian kerja bersama adalah satu perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian begini berarti ada paling tidak 2 pihak. Ada 2 pihak. Nah, dalam perjanjian kerja bersama ini, para pihaknya adalah ini serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja. Jadi bukan pekerja ya, tetapi serikat pekerja. Kemudian pengusaha. Nah, ini jadi perjanjiannya itu antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Perjanjian kerja bersama ini juga harus tercatat sebagaimana PKB tadi, sebagaimana peraturan perusahaan. Dia harus tercatat dan harus didaftarkan pula di Dinas Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja bersama memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama ini yang penting di dalam perjanjian kerja bersama ini adalah mengatur hal-hal yang kemungkinan tidak terdapat di dalam perundang-undangan, maka diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Ini contoh perjanjian kerja ya, PT Linfox Logistik Indonesia, perjanjian kerja bersama periode 2017 sampai 2019. Oh ya, perjanjian kerja bersama ini jangka waktunya adalah 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Setelah itu harus dibuat kembali.
Ini disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Ini contohnya ya. Kemudian ada lagi ini perjanjian kerja bersama antara PT Arun Natural Gas dengan Serikat Pekerja. Nah, jadi ini PT-nya atau perusahaannya dengan Serikat Pekerja PT Arun. Ini ya. Nah, perjanjian kerja bersama atau PKB. Perbedaan PKB, PP dan PK. Kalau saya mulai dari perjanjian kerja, kalau perjanjian kerja itu antara satu orang pekerja dengan perusahaan atau pengusaha, ya. Kemudian PP, peraturan perusahaan, ini yang PK yang membuat juga perusahaan ya. Jadi pekerja hanya tinggal menandatangani perjanjian saja. Kemudian PP ini yang membuat juga perusahaan, minimal harus ada 10 pekerja, minimal ada 10 pekerja, maka perusahaan itu wajib membuat PP atau peraturan perusahaan. Kemudian PKB, kalau PKB ini dibuat bersama antara serikat pekerja dan perusahaan atau organisasi pengusaha. Dasar hukumnya selain ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Pihak yang terlibat di dalam PKB, pihak yang terlibat adalah serikat pekerja. Serikat pekerja dalam satu perusahaan itu kadang-kadang lebih dari satu. Misalkan ada serikat pekerja A, serikat pekerja B, dan serikat pekerja C. Dan ini harus dilibatkan semuanya, bisa berdasarkan persentase. Misalkan serikat pekerja A jumlahnya 100, serikat pekerja B jumlahnya ada 50, dan serikat pekerja C jumlahnya ada 30. Nah, itu berdasarkan perwakilan, misalkan yang 100 itu 10 orang. Misalkan dibuat persentase 10% ya. Berarti serikat pekerja A itu 10 orang perwakilan, kemudian serikat pekerja B itu 5 orang dan serikat pekerja C itu 3 orang. Ya. Kemudian antara serikat pekerja dan pengusaha atau organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha. Kemudian jumlah PKB yang diizinkan dalam satu perusahaan itu hanya diizinkan mempunyai satu PKB saja. Nah, itu tadi ada hubungannya dengan jumlah serikat pekerja yang ada dalam perusahaan. Meskipun ada beberapa serikat pekerja dalam perusahaan, tetap PKB itu hanya satu. Masa berlaku PKB ini adalah 2 tahun, tetapi PKB dapat diperpanjang 1 tahun. Isi PKB sama ya, isi PKB sama dengan PP dan PK, sebenarnya ada syarat-syarat hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Dan sesuatu yang tidak terdapat di dalam undang-undang. Nah, kemudian proses PKB akan dijelaskan. Proses PKB, pengajuan penyusunan PKB dari serikat pekerja. Berarti ini pengajuan penyusunan, kalau misalkan ada beberapa serikat pekerja, berarti masing-masing membuat PKB, kemudian nanti disatukan, kemudian memverifikasi keanggotaan serikat pekerja. Serikat pekerja ini juga harus didaftarkan. Serikat pekerja juga harus didaftarkan, tidak serta-merta seperti membuat arisan begitu ya. Ada membentuk serikat pekerja tapi juga harus didaftarkan. Kemudian menentukan siapa saja tim perunding. Itu tadi yang saya katakan, siapa yang mewakili serikat pekerja itu dibicarakan di sini. Kemudian siapa yang mewakili pengusaha atau organisasi pengusaha juga dibicarakan di sini. Kemudian menyusun tata tertib dan aturan perundingan. Nah, yang menyusun ini adalah tim perunding ya. Jadi PKB dan dari serikat pekerja dan dari pihak perusahaan atau organisasi pengusaha.
Kemudian proses selanjutnya adalah melakukan perundingan PKB, kemudian menandatangani PKB. Ini harus ya, PKB harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian mendaftarkan PKB ke instansi terkait. Yang terakhir adalah mensosialisasikan PKB kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali. Saya kira untuk hubungan kerja saya akhiri di sini. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.